Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifah dari SMP Negeri 4 Pamekasan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 1.2 dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang kedua, memahami nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Yang ketiga, menganalisis nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk aksi nyata modul 1.1. Yang kedua, mengeksplorasikan konsep dengan cara menyelesaikan tugas di LMS dengan batas waktu. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah proses menuntun skala kodrat anak dan menganut prinsip Amung yang memberikan kemerdekaan siswa belajar sesuai keinginan dan kemampuan siswa. Hal ini terlihat pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti sebuah gelas kosong yang harus diisi, lalu menuangkan isinya tersebut supaya lebih berguna dan menghidupi bagi yang membutuhkan. Saya seorang guru yang dangkal ilmu pengetahuan. Kemampuan saya belum seberapa dan masih banyak hal yang belum diaplikasikan ke dalam tugas saya, sehingga saya sebagai guru harus lebih banyak belajar lagi. Saya harus memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik. Pembelajaran yang saya peroleh sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid tidak mempunyai hak dalam pembelajaran sehingga guru kurang melibatkan murid dalam segala aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, satu perlakuan dalam pembelajaran termasuk bentuk teknik penilaian berlaku untuk semua murid yang mempunyai kemampuan, kecakapan berpikir, dan bakat yang berbeda. Yang ketiga, kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah untuk saling merefleksi pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah hal yang kurang penting. Setelah momen itu terjadi, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid dengan memberikan ruang kepercayaan kepada murid untuk beraktivitas dalam pembelajaran. Mewujudkan kepemimpinan murid yaitu memberikan kesempatan kepada siswa memilih bentuk penilaian atau presentasi hasil kerja sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, menjadi pendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Lalu, rencana penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berpihak pada murid dengan kegiatan melibatkan siswa secara maksimal untuk beraktivitas dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa memilih bentuk penilaian atau presentasi hasil kerja sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Kemudian,
berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah untuk saling merefleksi pelaksanaan pembelajaran di kelas, menerapkan nilai kolaboratif. Yang ketiga adalah secara mandiri, saya selalu aktif mengembangkan kemampuan diri dengan mengikuti pelatihan, workshop tentang peningkatan keprofesionalan guru sebagai penerapan nilai mandiri. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dan kesan yang dirasakan serta materi yang belum dikuasai, mengidentifikasi masalah siswa dan mencari penyebab serta solusinya sebagai penerapan dari nilai reflektif. Yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya lingkungan sekolah menjadi sumber pembelajaran yang inovatif sebagai penerapan dari nilai inovatif. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Sekian, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.